Bangunan ini didirikan tahun 1801 dengan nama asli, La Constanta Fidele, artinya keteguhan dan kesetiaan. Awalnya adalah markas perkumpulan tertutup zaman Belanda, tempat pertemuan rahasia yang tak sembarang orang boleh masuk. Julukan Gedung Setan muncul bukan karena pemujaan, melainkan karena suasananya yang sunyi, tertutup rapat, dan sering memunculkan hal-hal tak terjelaskan. Bahkan ada yang bilang dulunya disebut Gedung Sitaan, lalu terpleset menjadi Gedung Setan. Fungsinya berganti berkali-kali. Pernah jadi kantor pemerintahan, tempat interogasi masa perang, hingga kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sebelum akhirnya ditinggalkan dan dibongkar tahun ke-1976. Namun, sisa-sisa sejarah kelamnya tak pernah benar-benar hilang. Kisah yang selalu diingat warga, suara mesin ketik tanpa pengetik di malam sunyi. Terdengar jelas bunyi ketikan berirama dari ruangan yang terkunci rapat, padahal tak ada siapa-siapa di dalam. Suster yang merayap, sosok wanita berpakaian perawat kuno yang bergerak merayap di lorong. Konon arwah korban peristiwa tragis masa penjajahan. Derap langkah tentara. Sering terdengar suara barisan kaki yang berjalan tegak, seolah pasukan yang sedang berjaga abadi. Pintu yang bergerak sendiri. Saksi mata melihat pintu terbuka tatap sendiri, dan bayangan orang yang menghilang saat didekati. Warga sekitar percaya tempat ini menyimpan sisa kesedihan dan kekerasan yang belum usai. Maka selalu diingatkan, jika lewat di sana sekarang sudah berubah menjadi ruko, tetaplah sopan. Jangan bersuara keras, dan jangan mencoba mengganggu apa yang tak kita pahami. Kamu pernah dengar cerita lain soal tempat ini dari orang tua atau kerabat? Atau ada pengalaman aneh saat melintas? Ceritakan di kolom komentar. Like dan subscribe untuk menguak misteri Semarang dan Jawa Tengah lainnya. Bangunan ini didirikan tahun 1801 dengan nama asli, La Constanta Fidele, artinya keteguhan dan kesetiaan. Awalnya adalah markas perkumpulan tertutup zaman Belanda, tempat pertemuan rahasia yang tak sembarang orang boleh masuk. Julukan Gedung Setan muncul bukan karena pemujaan, melainkan karena suasananya yang sunyi, tertutup rapat, dan sering memunculkan hal-hal tak terjelaskan. Bahkan ada yang bilang dulunya disebut Gedung Sitaan, lalu terpleset menjadi Gedung Setan. Fungsinya berganti berkali-kali. Pernah jadi kantor pemerintahan, tempat interogasi masa perang, hingga kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sebelum akhirnya ditinggalkan dan dibongkar tahun ke-1976. Namun, sisa-sisa sejarah kelamnya tak pernah benar-benar hilang. Kisah yang selalu diingat warga, suara mesin ketik tanpa pengetik di malam sunyi. Terdengar jelas bunyi ketikan berirama dari ruangan yang terkunci rapat, padahal tak ada siapa-siapa di dalam. Suster yang merayap.